Perkenalkan, nama saya Filipus Lase dengan nomor induk mahasiswa 859802681. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Salut Prawira Gunung Sitoli UPBJJ Medan. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada modul 7 tentang optik dengan judul kegiatan praktikum yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada kegiatan praktikum ini yaitu layar, lilin, penggaris, sendok sayur sebagai cermin cekung, lensa atau kaca pembesar sebagai percobaan pertama, dan cermin cembung sebagai percobaan kedua. Bagaimana kegiatan praktikumnya? Mari kita belajar bersama. Pada percobaan pertama, susunlah alat dengan posisi lensa di antara lilin dan layar. Lalu atur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Lalu ukurlah jarak benda yaitu jarak lilin ke lensa dan ukur jarak bayangan yaitu jarak lensa ke layar. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan beberapa kali dengan mengubah-ubah kedudukan benda dan lensa untuk mendapatkan variasi data yang fokus di layar. Pada data pertama diperoleh jarak benda sebesar 20 cm dengan jarak bayangannya senilai 20 cm. Selanjutnya pada data kedua diperoleh jarak benda sebesar 15 cm dengan jarak bayangannya senilai 10 cm. Dan pada data yang ketiga diperoleh jarak benda sebesar 10 cm dengan jarak bayangannya senilai 5 cm. Jadi, berdasarkan rumus hubungan jarak fokus melalui ketiga data tersebut, saya mendapatkan nilai rata-rata jarak titik api atau fokus sebesar 6,44 cm atau 0,0644 meter. Dengan rumus kekuatan lensa dalam satuan meter, diperoleh kekuatan lensa cembung yang digunakan sebesar 15,52 dioptri. Selanjutnya percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Kalau tadi saya menggunakan lensa, maka sekarang saya akan menggunakan cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan alat berikut. Kemudian nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar, catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya percobaan pada cermin cekung. Berbeda dengan lensa yang meneruskan cahaya, cermin cekung bersifat memantulkan cahaya. Oleh karena itu, posisi semua cahaya lilin diletakkan di tengah-tengah antara layar dan cermin cekung. Lalu atur bersamaan kedudukan benda dan layar agar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan fokus, ukur jarak benda dari lilin ke cermin dan jarak bayangan dari layar ke cermin. Pada percobaan pertama, saat bayangan di layar fokus terukur jarak benda sebesar 3 cm dan jarak bayangannya sejauh 25 cm. Pada percobaan kedua, diubah kedudukan benda dan cermin hingga mendapatkan fokus baru. Didapatkanlah jarak benda sebesar 5 cm dan jarak bayangannya sejauh 15 cm. Dan pada percobaan ketiga, dengan menggeser kembali kedudukan lilin dan cermin hingga bayangan kembali tajam, terukur jarak benda sebesar 5 cm dan jarak bayangannya sejauh 10 cm. Jadi, melalui perhitungan rumus berikut, dari ketiga variasi data tersebut, saya mendapatkan nilai rata-rata jarak titik api atau fokus di cermin cekung yang digunakan yaitu sebesar 3,25 cm.
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun kedudukan jarak benda, lensa maupun layar diubah-ubah untuk mencari titik fokus, nilai jarak benda dan jarak bayangannya akan selalu berubah secara sebanding untuk mempertahankan posisi tajamnya. Yang kedua, melalui perhitungan matematisnya, nilai jarak titik api atau fokus dari sebuah alat optik akan selalu bernilai tetap atau konstan, karena hal tersebut merupakan karakteristik fisik asli dari lensa maupun cermin itu sendiri. Belajar tidak berhenti pada teori, tetapi juga melalui praktik dan pengalaman. Terima kasih.